Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah, soimin soimat, nahdiyin nahdiyat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Anwar Hamid yang dalam tujuannya ingin kemudian LTN merawuhkan beliau dalam rangka menjawab berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, baik yang berupa ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, pada sore hari ini mari kita simak bersama program LTN dalam kajian atau program NU Talk. Jadi bahasanya NU bertanya kepada orang yang dianggap mampu untuk menjawab persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat tetap dalam keadaan sehat walafiat, yang sampai hari ini dijauhkan dan mudah-mudahan terus dijauhkan dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita diangkis minat dulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang. Yang pertama, marilah kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjutnya Kiai, ini bergeser pada tema selanjutnya, irisan dari tema yang selanjutnya, yakni terkait dengan nuzulul Quran. Mengingat kita sudah ada di 10 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melalui Ramadan di hari yang ke-10 kurang lebih. Dan tinggal menghitung hari, kita akan sampai pada peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran ialah turunnya di hari di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk itu kami ingin bertanya pada Kiai, kapan terjadi dan apa keistimewaan dari nuzulul Quran itu? Baik, saya akan coba memberikan solusi dari pertanyaan itu. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Kalau secara umum kita ketahui bersama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah, Allah sampaikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Kemudian di dalam surah Al-Qadr juga Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada beberapa ayat pendukung lagi tentang itu. Ini secara umum dulu. Memang saya mohon maaf dalam hal ini ketentuan persisnya kapan itu ikhtilaful ulama.
bahwa Allah sampaikan Allah menciptakan bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kan demikian. Yang tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia, kemudian memberikan penjelasan dari petunjuk itu, serta Furqan itu artinya al-farqu bainal haq wal batil. Dengan Al-Quran orang bisa membedakan mana yang baik, buruk, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah bahwa Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Demikian. Lailatul Qadar itu juga bulan Ramadan, kan demikian. Itu secara memang pengertian nuzul Quran ini secara spesifik tanggalnya itu tadi bahwa ulama berbeda. Tetapi yang lebih masyhur terutama kita di Indonesia mengacu kepada Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang Allah sampaikan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan tidak salah, nanti kalau salah dibetulkan. Di dalam beliau tafsir Syekh At-Tabari, beliau memberikan penjelasan yang dimaksud yaumal furqan taqal jam'an itu adalah terjadinya perang Badar, perang besar, di mana umat Islam ketika itu kan mendapat kemenangan yang besar. Nah, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, demikian. Maka mengacu dengan ayat itulah jadi diputuskan di Indonesia ini nuzulul Quran pada tanggal 17. Bahkan itu sudah menjadi satu kelaziman setiap tanggal 17 Ramadan, bahkan kalendernya itu diwarnai merah ya. Nah, seperti itulah dari apa dianggap pentingnya. Nah, tentang apa itu keutamaannya, ya jelas kita insyaallah secara ma'luman fid dini bidarurah itu sudah rata-rata mengetahui lah. Bayangkan ini dulu di zaman jahiliyah yang sebelum Al-Quran diturunkan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Siapa yang paling kuat, yang paling kaya, dialah yang menjadi raja, kan seperti itu. Bahkan tidak cukup menjadi raja, bahkan bisa mengaku bahwa dirinya dia sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, kan seperti itu. Kita jauh setback berbicara tentang itu. Tetapi ternyata setelah Al-Quran turun, yang fungsinya secara garis besar itu ada 3, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Jadi semua manusia tidak terkecuali Al-Quran diturunkan itu adalah untuk memberikan petunjuk. Petunjuk artinya tentunya yang jelas itu namanya petunjuk itu pasti kebaikan-kebaikan, sudah tidak ada istilah petunjuk itu yang sebaliknya. Bahkan mohon maaf sedikit saya berbicara tentang hudan di sini. Kalau menurut beliau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Risalah Al-Latifahnya, beliau mengatakan bahwa hudan itu ada 2 macam itu. Hudan bitta'awun, hudan bighairi ta'awun. Petunjuk yang ada pertolongannya dari Allah atau bitaufik, kemudian petunjuk yang tidak ada pertolongan. Maksudnya begini, petunjuk pertolongan itu kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah, tidak cukup kita hanya tahu saja, tetapi kita mampu untuk menegakkan, mendirikan sholat itu dengan rasa tulus, keikhlasan kita dan lain sebagainya. Merasa itu beban kita, kalau tidak kita lakukan merasa ada hutang bahkan dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya yang namanya petunjuk bighairi ta'awun itu yaitu tadi cuma sekedar tahu saya puasa wajib, tapi dia tetap saja di siang bolong merokok santai, tidak ada rasa malu dan jadi seperti itu. Nah, disinilah keistimewaannya Al-Quran diturunkan itu. Jadi orang yang jahat, orang yang jelek bisa kembali menjadi baik, menjadi tidak jahat dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian penjelasan-penjelasan tentunya tentang hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di dalam tatanan masyarakat maupun hubungan kita kepada Allah dan kita kepada sama, itu semua ada diatur. Dan yang terakhir adalah sebagai dengan Al-Quran kita bisa mana yang halal, mana yang haram, mana yang milik kita, mana yang bukan dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan
Kalau kita berbicara tentang itu, masya Allah, nggak cukup dengan waktu yang beberapa menit ini tentang itu. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan turunnya Al-Quran itu tadi. Jadi pada intinya adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah merubah secara total yang tadinya isi-isi neraka itu mungkin sebagian bisa menjadi isi surga. Karena apa? Karena dengan turunnya Al-Quran itu sendiri. Dan banyak lagi keistimewaan tentang Al-Quran. Kira-kira demikian. Menarik masalah nuzulul Quran ini, yang mana tadi beliau sampaikan bahwa terjadi ikhtilaf. Memang terjadi ikhtilaf Pak, di kalangan para ulama terkait dengan kapan terjadi nuzulul Quran. Namun pada pendidikan semenjak dini di Indonesia khususnya, dan itu sudah menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, di madrasah, kita sudah mengenal nuzul Quran itu bertepatan di tanggal 17 Ramadan gitu. Yang itu kemudian juga katanya memang benar di kalender itu sampai di tanggal merahkan, dan Istana Presiden pasti melakukan acara nuzul Quran. Pasti setiap tahun akan begitu. Nah, kemudian kenapa Indonesia ini percaya bahwa ada di tanggal 17? Jadi ditemukan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu di dalam kisah bahwa perang Badar itu juga diterangkan juga turunnya Al-Furqan gitu. Dan pada saat itu pula kemudian dideteksi di mana perang Badar itu ada di tanggal 17 Ramadan. Maka sepakat di karangan para ulama di Indonesia ini menyepakati dalam ijtihadnya bahwa tanggal 17 lah nuzul Quran itu terjadi, yang berbarengan juga di dalam ayat lain di surah Al-Qadr itu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar, beserta dengan apa penyampaian tadi masalah terkait dengan menjadi hudan. Keistimewaannya adalah menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.